bahwa banggalah menjadi aparatur sipil negara. Bekerjalah sesuai dengan aturan yang sudah ada. Dalam hal ini kalau kita berbicara soal ASN ada PNS, P3K. Nah, bagaimana honorer? Ya, Ada yang terlupakan. Ini yang menjadi pertanyaan. Ini karena orang ditulis bahwa ini itu bagi ASN. ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Pertanyaan yang bagus, bagaimana dengan tenaga honorer? Jadi begini, honorer juga tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang atau yang sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam ketentuan tadi. Salam juga sahabat Bawaslu, salam awas. Saya David Plaikol kembali menjumpai Anda di podcast Bawaslu Kota Kupang. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang netralitas aparatur sipil negara pada pemilu 2024. Dan kali ini sahabat Bawaslu saya akan ngobrol bersama dengan Inspektur Daerah Kota Kupang yang sudah ada saat ini, Bapak Franky Amalo, SOS MM. Salam jumpa Pak Franky, apa kabar? Terima kasih Bung David, ya, kabar baik untuk hari ini. Saya harap pun semua juga sehat selalu untuk pada hari ini dan sore hari ini. Terima kasih. Baik, nah sahabat Bawaslu, dalam pagelaran pemilu serentak 2024 nanti, ASN dilarang berpihak kepada satu kelompok atau golongan peserta pemilu. Dan bagaimana dengan ASN di Kota Kupang? Nah, ini saya mau bertanya ke Pak Franky, ini menyangkut dengan ASN, mengapa ASN harus netral dalam pemilu? Iya, baik, terima kasih Bung David. Jadi begini Bung David, bahwa ASN itu kita tahu itu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dia harus bekerja betul-betul tulus kepada pemerintah. Ya, jadi mengabdi betul, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Di dalam hal berpolitik, hak suara boleh, tetapi tidak boleh berpolitik praktis. Itu sudah ada batas-batas atau garis-garis yang telah diatur oleh regulasi, baik itu yang ditetapkan lewat SKB bersama, lewat surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, maupun ada melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Terus ditambah lagi dengan PP 94 tahun 2001 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Ada lagi ditambah lagi dengan PP 42 tahun 2004 kalau tidak salah, itu menyangkut pembinaan Jawab dan kode etik pegawai negeri sipil. Itu ada regulasi-regulasi yang wajib diketahui oleh seluruh ASN di Kota Kupang. Nah, kalau ngomong ASN ini terdiri dari dua, adalah pegawai negeri sipil dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kalau berkaitan juga dengan ASN, Pak Franky, nah ini apakah ASN tidak boleh ikut pemilu? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Memang banyak ASN yang bertanya demikian juga ya, yang setiap saat kita sering bahwa ASN itu secara aturan boleh. Dia punya hak suara untuk dijamin untuk mengikuti pemilu. Jadi baik itu pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kada, dan bisa mengikuti dengan termasuk dalam pemilihan DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, jadi hak suaranya tetap dijamin. Demikian Bung David. Baik, nah ini kalau tentang boleh ikut pemilu, apakah ASN juga bisa ikut berkampanye? Nah, ini yang jadi pertanyaan yang sangat signifikan, yang perlu kita hati-hati untuk tanggapi. Bahwa PNS itu sekali lagi itu adalah abdi negara dan abdi masyarakat.
memang dia tidak boleh ikut berkampanye. Ya, itu memang sudah diatur seperti tadi bahwa sudah diatur lewat PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan juga korps dan kode etik PNS serta undang-undang ASN itu undang-undang nomor 5 tahun 2014. Itu memang dilarang untuk ikut berkampanye. Nah, sanksi-sanksinya terhadap pelanggaran itu jelas. Kita bisa saja memberikan sanksi itu sesuai dengan PP 94 tahun 2001 menyangkut tentang hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan kewajiban dan larangan-larangannya. Ya. Nah, kalau di Kota Kupang, Pak Franky, sejauh ini seperti apa berkaitan dengan netralitas dari ASN itu? Begini, memang saat ini kita dari Inspektorat memang baru mendapat satu pengaduan, tapi itu pun pengaduan lisan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap salah satu camat di Kota Kupang. Dan saat ini memang kita lagi dalam proses pemeriksaan untuk melihat apakah PNS tersebut apakah betul-betul melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam PP 94 tahun 2021 atau PP 40 tahun 2004 atau tidak. Karena kita harus hati-hati, kita melihat dulu dia punya kegiatan semacam apa yang dia lakukan sehingga dilaporkan oleh masyarakat. Dan sementara ini masih dalam proses pemeriksaan berlangsung. Baik. Ya. Nah, berkaitan juga dengan menghadiri acara partai. Ya. Nah, ini kira-kira seperti apa? Di saat menghadiri, apakah itu juga bisa berakibat yang tidak baik juga untuk ASN? Nah, ini yang saya harus hati-hati. Jadi begini, teman-teman ini juga ada juga yang sebagai contoh sebagai camat, ya. Kalau memang kegiatan-kegiatan itu diundang dan hadir, karena mungkin ada anggota DPR, contohlah anggota DPR RI yang datang untuk untuk ini turun reses, memang tidak masalah karena memang reses itu diatur dengan aturan untuk bisa menyerap aspirasi-aspirasinya. Tapi ingat bahwa kita tidak boleh memberikan dukungan, entah itu berupa lisan, tulisan, ataupun satu gerakan-gerakan tubuh yang kira-kira sekiranya kita berpihak kepada salah satu calon atau mereka-mereka yang berkompetisi dalam pemilu kada. Kan berkompetisi dalam pemilu. Bukan pemilu kada saja ya, pemilu. Baik, ini nanti dua yang berurutan pemilu dan pilkada untuk tahun depannya lagi 2024. Tapi berkaitan dengan ASN ini sangat menarik sekali. Gerak-geriknya dipantau. Apalagi kekuatan media sosial sekarang ini, Pak Franky, tidak bisa kita pungkiri bahwa the power of media sosial ini seperti apa tanggapan dari Pak Franky? Ya, jadi baik. Sebenarnya ada pertanyaan ini cukup menarik ya. Ini pertanyaan ini sepertinya apa sih peran dari pemerintah? Artinya peran dari pemerintah kota atau instansi terkait. Memang ada beberapa catatan yang sempat saya catat di sini. Itu menyangkut dalam soal pembinaan penguasaan netralitas ASN yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang pertama itu adalah kita harus melakukan pembinaan netralitas ASN, melakukan mulai sosialisasi peraturan terkait netralitas ASN, melakukan ikrar, semacam ikrar bersama, melakukan deteksi dini atas potensi pelanggaran netralitas, atau bisa menerapkan sinergitas antar lembaga, serta mendukung sistem informasi integritas terkait dengan pelanggaran dan sanksi netralitas. Itu yang pertama yang bisa dilakukan oleh instansi atau pemerintah daerah. Atau yang kedua bisa begini, Bung David. Ada upaya pengawasan netralitas yang dilakukan dengan membentuk tim pengawas internal. Misalnya mengidentifikasi titik-titik rawan yang terjadi pelanggaran atau netralitas melaksanakan penegakan kode etik sesuai rekomendasi dari KSN dan melakukan monitoring, evaluasi serta bekerja sama lintas lembaga terkait pengawasan netralitas. Jadi kegiatan-kegiatan diharapkan meminimalisir potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Ya, kita tidak yakin bahwa kita bisa melakukan bahwa tidak ada pelanggaran. Tetapi paling tidak kita memberi dapat keyakinan bahwa
meminimalisir potensi-potensi pelanggaran yang akan dilakukan oleh ASN di Kota Kupang. Nah, Ya, nah ini juga berkaitan bagaimana juga pihak terkait ya dalam hal ya, ini mungkin pimpinan dalam mensosialisasikan kepada ASN secara keseluruhan di Kota Kupang sehingga menghindari hal-hal yang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Franky. Toh kalau ada sedikit pun itu bagaimana tuh Pak Franky? Nah, jadi begini, seperti yang kita sampaikan bahwa memang pemerintah berkewajiban, pemerintah dalam hal ini baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten, memang berkewajiban untuk memberikan apa namanya sosialisasi. Memang kewajiban kita kepada semua PNS untuk tahu, karena kita punya keyakinan bahwa PNS ini kan banyak sekali tugas-tugasnya, Ya, baik itu tugas-tugas rutin, tugas-tugas yang berkenaan dengan tugas program fungsinya di semua SKPD. Sehingga kebanyakan mereka juga tidak banyak membaca tentang aturan-aturan menyangkut netralitas. Nah, kita pemerintah harus tahu itu. Sehingga tidak semata-mata kita menyalahkan semua pegawai, karena mungkin mereka lakukan karena atas ketidaktahuan mereka. Nah, atas ketidaktahuan mereka, artinya tanpa sengaja. Nah, kewajiban kita itulah yang harus memberikan sosialisasi. Contoh mungkin Bawaslu bersama dengan pemerintah kota, mungkin Kesbangpol, atau artinya yang terkait dengan masalah literasi itu memang kita wajib untuk memberikan sosialisasi. Supaya kalau apabila mereka salah dan kita memberikan sanksi, kan kita sudah punya alasan bahwa kita sudah memberikan sosialisasi. Kan demikian. Ya, jadi selain sosialisasi juga kita juga membentuk namanya bila perlu kita bentuk satu satgas pengawasan lah, ya, untuk kepada teman-teman supaya gerak-gerik mereka, apa langkah-langkah mereka jangan sampai melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu kan harapan kita. baik. Nah, kalau mereka melanggar, kalau ASN ini terlibat dalam politik praktis, nah konsekuensinya seperti apa Pak Franky? Ya, jadi kalau kita sudah melakukan sosialisasi dan terjadi pelanggaran, Bung David, ya memang ada dua aturan yang siap menunggu sanksi yang diberikan kepada semua ASN itu. Satu, itu menyangkut soal PP PP 42 tahun 2000, sebentar ya, saya lihat dulu. Tapi itu menyangkut pembinaan Korps. Ya PP 42 tahun 2004, Bung David, tentang pembinaan jiwa Korps dan kode etik PNS. Dan yang kedua adalah PP 94 2001. Nah, di situ sudah ada batas-batasnya. PNS itu diberikan sanksi berupa hukuman tingkat ringan. Itu mulai dari hukuman apa? Hukuman lisan, teguran lisan, Bertahap. teguran tertulis, pernyataan tidak puas. Itu kalau ini tingkat sedang, itu pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6 bulan, terus 9 bulan, Ya. terus ditambah lagi dengan 12 bulan. Itu pemotongan kinerja sebenarnya 25%. Nah, kalau hukuman berat itu ada 3 kalau tidak salah. Pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Itu jabatan. Jadi diturunkan jabatannya. Itu tingkat berat. Terus yang kedua, itu pembebasan jabatan selama 12 bulan. Tadi penurunan pangkat juga, penurunan jabatan itu berapa bulan? 12 bulan. Terus yang terakhir adalah pemberhentian dengan hormat, tidak atas pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi kita berbentuk dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Kan biasanya orang melakukan surat untuk diberhentikan, tapi kita tetap untuk orang dengan tidak atas permintaan. Itu adalah sanksi yang paling terberat terhadap teman-teman yang melanggar melanggar netralitas dalam pemilu. Ya. Baik itu menjelang atau sementara. Kan demikian. Baik, dari penjelasan tadi saya lebih tertarik ke tunjangan kinerja. Baik, Pak Franky, ini sangat menarik sekali. Tetapi juga pertanyaan juga dari ASN, apakah mereka juga memiliki hak untuk pilih?
sekali lagi mereka punya hak untuk memilih, ikut terlibat langsung di dalam baik itu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, Ya. bisa mengadakan ikut terlibat langsung di dalam pemilihan wakil-wakil ada legislatif baik itu pada tingkat pusat, daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2 atau provinsi atau kabupaten kota. Dan mereka juga ikut turut di dalam soal ini pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahkan dalam Dewan Perwakilan Daerah. Semua terlibat, hak suaranya mereka boleh. Yang tidak boleh itu adalah aktivitas mereka untuk saling mendukung satu sama yang lain secara terbuka dan masif. Itu yang tidak boleh. Baik, dan tentu juga ini tidak lepas dari suksesnya perhelatan pemilu Pak Franky, dan kalau kita melihat juga dalam satu keluarga, Iya, suami istri. iya. Nah, ini agak-agak sensitif kalau kita bicara soal suami istri. Ini Atau paling sulit keluarga. saya jawab. Atau keluarga. Ya, kalau lebih spesifik lagi, suami istri nih, boleh tidak? Apakah kalau istri atau suami ASN boleh berpolitik atau tidak, Pak Franky? Jadi baik, ini Bung David, ini rupanya pertanyaan yang paling sulit dan aturan ini saya yakin saya yakin sekali banyak pegawai atau banyak NS yang belum membacanya. Ya, jadi ada surat edaran dari, saya mungkin lihat dulu catatannya, Siap. dari Menteri Pendana Keuangan Negara dan Reformasi Birokrasi RI, itu kalau tidak salah itu nomor 18 tahun 2003. Itu tentang, saya baca saja ya Ya. teman-teman supaya jangan salah karena takut nanti salah jadi persoalan buat saya sendiri dengan teman-teman di masyarakat. Jadi itu tentang netralitas bagi pegawai aparatur sipil negara yang memiliki pasangan dalam kurung suami garing istri berstatus sebagai calon kepala daerah, Ya. sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota legislatif dan calon presiden dan wakil presiden. Nah, itu bagaimana itu nanti kalau salah satu sebagai dari calon dari yang tadi saya sebutkan itu. Memang ada beberapa catatan yang sempat saya lihat di sini. Ya. Jadi begini, untuk yang suaminya sebagai salah satu calon atau istri calon, diperkenankan untuk mendampingi istri, suami atau istri, baik pada saat pendaftaran di KPU atau Komisi Pemilihan Umum daerah maupun pengenalan kepada masyarakat. Dia boleh mendampingi. Karena ini menyangkut soal suami istri. Ya. Terus ada pada poin kedua lagi itu diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri. Namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut. Ya, kita tidak boleh aktif. Kalau kita dampingi. Nah, ini ada poin ketiga lagi. Diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan atau calon presiden, wakil presiden, dan namun tidak mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk kita berpihak atau memberikan dukungan. Yang ketiga, tidak menggunakan atribut instansi. Jadi kita mendampingi istri atau suami itu kita tidak boleh gunakan pakaian dinas, atribut. Contoh saya dari inspektorat, kalau istri saya sebagai calon dewan kota, saya tidak boleh menggunakan pakaian dinas saya, atribut dinas saya untuk mendampingi istri saya. Ya, kan begitu. Nah, jadi tidak menggunakan atribut instansi, baik itu partai politik, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan atau calon presiden, wakil presiden pada masa kampanye pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 nantinya. Ya. Tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial, baik berupa posting, memberikan komentar atau komen ya, dilihat di media sosial, membagikan link atau tautan, share, memberikan like, dan atau ikon, karakter atau simbol-simbol tertentu yang menunjukkan dukungan kepada suami dan atau istri yang menjadi salah satu calon, baik itu calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon legislatif, dan atau calon presiden maupun wakil presiden. Ya. Terus ada huruf F di sini, ada beberapa catatan ini. Kalau sebentar ada tidak diperkenankan menjadi pembicara
atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye, apalagi jadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan atau calon presiden atau wakil presiden. Dan yang terakhir ini adalah tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan. Jadi misalnya keberpihakan itu dalam bentuk pertemuan, terus ajakan, kita melakukan himbauan, pilihlah istri saya misalnya, pilihlah suami saya, itu tidak boleh. Atau menyerukan, seruan, dan atau pemberian barang tertentu. Jadi barang apa saja, berupa ada souvenir gambar-gambar, itu juga tidak boleh. Terus termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah, dan seterusnya. Jadi kalau pakai motor dinas juga untuk kegiatan kami tidak boleh. Artinya ini Ah. semua yang berkaitan dengan barang milik negara ya, Ya, Frankie. ya, betul, betul, betul. Nah ini sangat sensitif juga. Kalau kita bergeser lagi ke belakang, Pak Frankie, Siap. hal-hal yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan ini mungkin kesemuanya dalam hal ini kalau kita berbicara soal ASN ada PNS, P3K. Nah bagaimana honorer? Ya, Ada yang terlupakan. ini yang menjadi pertanyaan. Ini karena orang ditulis bahwa ini itu bagi ASN. ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Pertanyaan yang bagus, bagaimana dengan tenaga honorer? Jadi begini, honorer juga tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang atau yang sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam ketentuan tadi, regulasi tadi. Sekalipun dia itu bukan PNS ataupun P3K, tapi ingat bahwa dia itu diangkat melalui satu ikatan kontrak yang ditandatangani oleh kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian. Nah, yang kedua, di situ juga dibayar. Dibayar dari mana? Dibayar dari uang negara atau uang daerah. Yang ketiga, dia itu diberi tugas dan fungsi tanggung jawab untuk melayani masyarakat secara umum dan secara baik pada instansi yang dipercayakan kepadanya. Sehingga memang dia bukan, walaupun dibuka PNS P3K, tetapi di dalam penerapan hukumnya dia akan dipandang sama seperti ASN. Jadi kalau dia bersalah, kita akan mencabut. Bisa saja dia punya ikatan kontraknya, perjanjian kontraknya sama tenaga PTT atau tenaga honorer, itu bisa dicabut karena memang dia tidak boleh dalam kesehariannya itu adalah memihak di salah satu calon, salah satu partai, ataupun kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada hal-hal yang bersifat politik praktis. Baik, Demikian. Pak Frankie kasih bocoran sedikit dalam tanda kutip ya. Ini berkaitan dengan ASN, PNS, P3K, honorer. Yang paling kepala batu. Wih, ini kalau nanti saya salah sebut, bisa-bisa tenaga honorer bisa komentar nanti. Tapi baik, begini. Memang beberapa waktu yang lalu ada banyak aduan-aduan menyangkut teman-teman tenaga PTT. Ada yang terlibat sebagai calon calon sementara, bahkan sudah calon tetap. Ya. Ya, mereka itu memang sudah diberhentikan sebagai tenaga PTT. Baik itu mengajukan surat permohonan pengunduran diri maupun secara langsung mereka diberhentikan, karena ingat bahwa mereka tidak boleh menjadi calon, baik itu sebagai calon legislatif, calon DPD, ataupun calon wakil, ataupun calon salah satu kepala daerah lah, atau wakil kepala daerah. Jadi pemberlakuan terhadap PTT atau tenaga honorer maupun PNS itu kita pun pemberlakuannya sama, walaupun mereka pada prinsipnya mereka itu bukan ASN, tetapi ya mereka mereka itu adalah pegawai pada kota. Baik, Pak Frankie, dari obrolan kita, ya, kesempatan kali ini berkaitan dengan tema yang sangat menarik sekali, peran dari aparatur sipil negara pada pemilu 2024. ya. Sebagai closing statement dari podcast kita kali ini, Pak Frankie silakan. Ya, jadi sebagai closing statement bahwa kita dari Inspektorat bahwa banggalah
menjadi aparatur sipil negara. Bekerjalah sesuai dengan aturan yang sudah ada. Kita harus bangga bahwa kita sebagai ASN, kita harus taat kepada aturan yang ada. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Baik, Ya. terima kasih Inspektur Daerah Kota Kupang, Bapak Franky Amalo, SOS MM, yang sudah memberikan informasi juga berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara pada pemilu 2024 di lingkup Kota Kupang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Juga sahabat Bawaslu, semua kita pasti menginginkan yang terbaik pada pemilu 2024, menjaga netralitas serta kenyamanan pada pemilu, itu menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Mari kita sukseskan pemilu 2024 yang bersahaja. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Saya David Plaikol, salam awas. Terima kasih Bung David. Hormat buat masyarakat Kota Kupang. Sampai jumpa. Makasih. Oke.